Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam siang, Mbak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih sudah ikut bergabung. Oke, ini saya rekam juga. Mungkin nanti kalian kalau bingung bisa dilihat lagi. Soalnya cuma dikit ya, itu tadi yang saya share berupa PDF di grup WA tentang trigonometri. Ya, tentang trigonometri ya, sin demi, kosami, tandesa itu aja. Sama nilai trigonometri 0 derajat, 30, 45, 60, 90 itu ya sin kostannya. Nah, itu nomor satu itu saya cari di Google-nya gambarnya nggak ada ya, cuma tulisan aja. Nah, ini gambarnya saya gambar manual sambil saya hitung-hitung. Soalnya kan ini sebentar saya share screen dulu. Soalnya biar ikut terrecord. Ini dia. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas adalah T, maka nilai H dan T adalah berapa? Ini dikasih clue atau petunjuk akar 2 itu adalah 1,4 dan akar 3 1,7. Oke, nah ini kan nggak ada gambarnya nih, saya dapatnya nggak ada gambarnya. Terus saya baca ini informasinya kurang ya, cuma ada pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Ini kurang informasi terkait sudutnya, makanya saya tadi bikin sendiri, nyoba-nyoba, ya alhamdulillah ada, bisa. Oke ya, masalah ini kalau tak gambar di papan, biar enak nulisnya ya tak tulis di papan, semoga nanti kelihatan di recordnya maupun kalian. Oke, saya matikan dulu share screen-nya, biar kalian lihat papannya. Oke, semoga kelihatan. Oh, kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah, ini gedung. Ini pengamatnya, orangnya. Ini gedung, ini helikopter. Helikopternya terbang di atas gedung. Jaraknya si pengamat dengan gedung ini adalah 120 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi gedung, yaitu H, dan juga tinggi helikopter ke atas ini, ke atas gedung, yaitu ini adalah T. Nah, ada dua yang ditanya, yaitu H, tinggi gedung, sama T, jarak helikopter dengan puncak gedung. Nah, di sini pengamatnya ini melihat puncak gedung, ya ini puncak gedung, melihat puncak gedung dengan sudut elevasi atau sudutnya, sudut melihat ke atas itu elevasi ya. Kalau sudut dari atas melihat ke bawah itu depresi. Dengan sudut elevasinya 30 derajat untuk melihat ke puncak gedung. Sedangkan untuk melihat ke helikopter itu sudutnya adalah 45 derajat. Oke, kita selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama, kita cari H. H itu tinggi gedung ya. Berarti kita gunakan segitiga yang kecil ini. Ya, kalau saya gambar, ini siku-siku, ini 120, ini sudutnya 30 derajat. Yang ditanyakan hanya ini ya, kalau saya pindah gambarnya ke sini. Nah, karena ada sudut dan pada segitiga siku-siku, berarti bisa kita pakai perbandingan trigonometri, entah itu sin atau cos atau tan, tergantung sisi yang diketahui dan sisi yang ditanya. Nah, di sini sudutnya di sini ya, 30 derajatnya di sini. Yang diketahui adalah sisi samping. Ya, karena miringnya kan yang ini. Yang miring itu di hadapannya sisi siku sudut siku-siku itu miring. Miring. Sedangkan H ini adalah sisi depannya. Diketahui samping, ditanyanya depan. Yang ada trigonometri yang ada depan sama samping itu adalah tan. Ya, ingat kan? Tan. Tan sudutnya 30 derajat yaitu dosa ya, depan per samping. Oke. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 gitu. Depannya itu adalah H, sampingnya adalah 120. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator, di situ tadi ada petunjuk ya akar 3 itu 1,7.
berapa tadi? 1,73 terus dikalikan sepertiga itu tadi kalau tak hitung pakai kalkulator, saya tak hitung ulang kah? Tan 30 kalau didesimalkan itu 0,577. Tak tulis di sini dah. 0,577 sama dengan H kali 102 H per 120. Sehingga H-nya adalah tinggal ngalikan ya. Berarti 0,577 dikali 120 yaitu diperoleh, ya tak kalikan dulu di kalkulator. Kalinya mana? Kali 120. 69,28 meter ya tadi satuannya ya. Nah, oke. Udah ketemu untuk H-nya. Sekarang mencari T-nya. T, berarti sekarang kita pakai segitiga yang besar. Cari T pakai segitiga yang besar. Yaitu ini siku-siku, sekarang pakai yang sudut 45 derajat. Nah, 45 derajat. Berarti kalau dihitung sisanya ini juga sebenarnya 45 derajat ya. Ya kan? Ini 90, ini 45 karena sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat, berarti sisanya jelas 45. Nah, segitiga kalau dua sudutnya ini sama, berarti kan dia sama kaki kan? Oke? Sehingga kalau ininya tadi adalah 120, otomatis yang sana pun juga sama, 120. Gitu ya. Ya, 120 ini totalnya ya. Sepanjang ini itu adalah 120. Nah, berarti T plus H itu adalah 120. Ya, yang ditanya tadi apa T ya? H-nya kan udah tahu nih 69,2. 120. Berarti T-nya ya tinggal ngurangi aja. 120 dikurangi 69,2 yaitu berapa tuh? 0,8 10 1150 ya, benar ya. 50,8 meter. Itu ya. Lebih enak kayak gitu. Kalau ini 45 derajat, sisanya jelas 45 derajat juga. Sehingga terbentuk segitiga sama kaki, sehingga panjangnya sama. Jadi kita nggak perlu lagi pakai trigonometri, meskipun bisa juga ya pakai tan 45 ya. Kalau pakai tan 45 juga bisa. Yaitu kayak tadi langkahnya sama. Tannya yaitu ini, X misalkan, X per 120. Terus ngitungnya agak ribet, tapi ya mending kayak gini aja, lebih simple. Temu deh, hanya 69,2, T-nya 50,8. Yang kalau di total adalah 120. Itu soal nomor 1. Ya, ini trigonometri, konsep trigonometri dasar ya, yang mungkin sudah tatap muka dengan saya sempat jelasin juga kok reviewnya, review materi trigonometrinya mulai awal. Ya, ini itu. Oke, lanjut yang trigonometri yang kedua. Saya share screen soalnya sambil saya gambar juga masalahnya di papan. Ada yang chat apa tuh? Eh, Iya, cuma 6 ekor yang join. Atau yang lainnya mungkin lagi hibernasi. Gak apa-apa dah, nanti kan saya record juga. Atau mungkin capek habis PTM sebagian. Mau ngapain tadi saya? Oh, share screen. Ya, share screen. Untuk melihat soal yang nomor 2, sekaligus saya lihat gambarnya. Ada gambarnya nggak? Oh, ada tuh. Andi bermain pinggir danau. Oke, saya gambarkan dulu di sini aja.
nggak sempat saya foto ya, ini nanti bisa ngelihat rekaman videonya nanti aja di screenshot untuk ditulis sendiri, nggak apa-apa. Oke, langsung saya pindah di sini gambarnya nomor 2. Andi bermain di pinggir sebuah danau sekitar lokasi. Andi berkeinginan mengukur lebar danau dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada di persis di depannya. Yang tepat di pinggir danau. Terus, Andi berjalan 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama. Ia mengukur besar sudut terhadap pohon yang ternyata besarnya 660 derajat itu. 60 derajat. Lebar danau yang Andi ukur adalah, oh, itu kan ada gambar segitiganya itu ya kalau dilihat. Ya, terbantu dengan gambar segitiga yang udah ada di soal itu ya berarti kita. Ini ya siku-siku 90 derajat, ditulis pun juga masalah. Terus yang di sini ini adalah 60 derajat. Cek, tadi dari mana berarti? Andi bermain di pinggir danau. Andi ingin mengukur lebar danau. Lebar danaunya ini ya berarti ya. Ini yang ditanya ini. Cek, cek. Andi berjalan 160 meter. Oh, berarti ini. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Jadi gini, kalau digambarkan di segitiga, kan ini danaunya tadi kan kayak gini ya, ini sama ini itu habis. Bentar. Nah, danaunya kan sepanjang ini sampai ini gitu ya. Kalau digambarkan segitiganya cukup ini aja ya, seret-seret ini sudutnya 90, terus ini sudutnya 60, terus si Andi tadi siapa ya? Andi berjalan dari sini ke sini itu adalah 160 meter tadi ya, 160 meter. Pertanyaannya lebar danaunya ini yang ditanyakan, tak namai X. Oke ya. Berarti kalau kita lihat, nah bentuk segitiga siku-siku, sudutnya ini. Sekarang kita cek yang diketahui itu sisi apa aja, depan, samping, miring. Kayak gitu ya kita cek. Miringnya miringnya ini adalah depannya siku-siku. Ini miring berarti nggak diketahui. Sedangkan yang X ini adalah posisinya di depannya sudut 60 ya, berarti X ini posisinya adalah sebagai sisi depan ya. Sehingga 160 ini posisinya adalah sebagai sisi samping. Gitu. Berarti karena ditanyakan X yaitu sisi depan dan yang diketahui adalah samping, berarti kita pakai trigonometri yang ada depan samping. Apa? Kalau sin demi, bukan ya. Kalau cos Tan. sami, betul. Tan. Oh, tan desa. Berarti kita pakai perbandingan trigonometri tan. Kita tuliskan sudutnya langsung yaitu 60 derajat sama dengan desa. Tan 60 itu akar 3. Depannya adalah X, sampingnya adalah 160. Sehingga kalau mau dapat X-nya ya tinggal ngalikan aja 160 akar 3. Di soal tadi mintanya desimal atau bentuk akar-akar? Oh, udah bentuk akar aja. Udah 160 akar 3 meter. Itu ya tinggal ngalikan aja kali silang ke sana. Spread. Nah, selesai. Kalau didesimalkan ya konversi aja. Akar 3 ini kan 1,73 dikali ini kalkulator aja. Tuh. Enak ya dari tadi pakai tan ya. Dari yang kemarin awal yang hari Senin itu juga pakai tan ya 2 kali ya. Satu soal 2 kali proses tan. Kalau yang ini 1 kali. Kalau yang soal nomor 1 tadi 2 kali. Pakai tan semua. Kebetulan mungkin. Oke, enggak sempat saya foto, kalian tulis sendiri atau nanti di pause pas video recordnya kalian catat ya. Saya hapus untuk lanjut ke soal nomor 3. Saya share screen dulu soalnya. Enak pakai papan, saya ngoret-ngoretnya lebih nyaman daripada pakai PDF saya oret-oret, tulisan saya jelek. Mana tadi soalnya? Bentar. Oke, yang nomor 3.
Oke, saya gambar dulu di papan sambil kita baca. Apa itu? Oke, saya gambar dulu dah. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Oh, berarti ini Karina yang sana Hardianto. Oke, ini ada orang di sini ya. Ini Karina, ini siapa tadi namanya Hardianto. Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan. Oh iya benar ya, anggaplah ini selatan, ini baratnya, ini siku-siku berarti. Ya ini berarti sudutnya siku-siku karena diketahui. Oh, sih. Gak apa-apa nanti tak jelasin lagi di gambarnya. Saya kita baca tulisannya dulu. Hardianto di barat. Oh kebalik, berarti yang kiri ini Hardianto, yang kanan ini Karina. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45. Oke, saya tuliskan dulu. Sedangkan siapa tuh Karina dengan elevasi 30. Jika jarak antar keduanya 200 meter, pertanyaannya tinggi gedung tersebut. Oke, T. Oke, saya ini jawabannya bulat. Oke, saya tutup share screen-nya. Kita lihat di papan. Oke, itu ya ada ini si gedungnya. Gedung yang akan dicari tingginya berapa? Berarti saya namai T tinggi. Ya, terus si Hardianto itu di sebelah barat, sedangkan Karinanya di sebelah selatan. Ini berarti si apa ini namanya Hardianto, gedung, dan Karina membentuk sudut siku-siku. Ya, ini bentuk sudut siku-siku. Kenapa? Karena diketahui Hardianto di barat dan Karina di selatan. Kalau arah mata angin, ingat ya, utara, timur, selatan, barat. Gitu ya. Nah, ini kan siku-siku. Barat dengan selatan ini ya, ininya kan sudutnya siku-siku. Makanya ini di barat, ini di selatan, berarti siku-siku mereka. Nggak tahu nanti guna apa enggak, kita cek aja. Terus ngapain nih? Oh, ngelihat ngelihat puncak gedungnya, si Hardianto 45 derajat, sedangkan si Karina 30 derajat, ditanya tingginya. Oke. Berarti kita pakai apa ini? Harus tahu ini ya, harus tahu jaraknya Hardianto ke gedung. Begitu pula harus tahu jaraknya Karina ke gedung. Caranya pakai apa? Tan, tan, tandesa. Oh, T. T guna gak ya ini nanti. Kalau pakai tan dosa, nggak bisa ketemu masian. 200 ini gunanya untuk, nah ini sudutnya berapa? Kan nggak tahu. Ini sudut, kalau di fullin gini nggak bisa ya. 200, bentar, tak lihat ya soalnya dulu. Ada info-info apa itu? Jarak antar keduanya 200 di sebelah selatan. Oh, oke, bisa paham. Oke, sama kayak tadi di sini ada yang agak enak ya.
di sini ada yang enak, yaitu 45 derajat nih. 45 derajat berarti kalau ini siku-siku, ya kan? Kalau dia melihat ke bawah gedung, terus dengan puncak gedung, berarti ini juga bentuk sudut siku-siku. Ini juga bentuk sudut siku-siku ya, sama. Si Karina melihat bawah gedung, ke puncak gedung ini segitiga siku-siku juga. Nah, berarti kita perhatikan dulu ini, segitiga yang kecil yang kiri ya, yang 45 ini, yang kiri. Karena ini sudutnya 45, berarti sisanya di sana juga 45 dong, sama kayak tadi. Berarti otomatis kalau di sini T, berarti di sini juga ukurannya sama juga, yaitu T, gitu ya. Nah, ada petunjuk di situ. Terus tan 45 itu adalah satu ya. Tan 45 itu satu. Benar ya, tan desa. T per T kan nilainya satu. Oke, berarti terus ini 200, lah ini sudutnya berapa? Ini sampingnya juga belum tahu. Wait, wait, wait. Kalau ini 30, ini berarti sisanya 60. Ya, kalau saya pisah-pisah gambarnya, ini 90, ini 45, ini 45. Kalau ditanya ini T, ini juga ukurannya sama T ya, karena sudutnya 45-an, berarti sama kaki dia. Ini T, ini juga T. Ini Hardianto di sini ya. Terus untuk segitiga yang satunya, kalau saya keluarin, saya pecah sendiri. Ini siku-siku. Kalau ini 30, berarti sisanya di sini adalah 60 ya. Kan kalau di total dia 90 tambah 90, 180 kan. Sudut dalam segitiga. Kalau di sini T, 1, 2 akar 3. 200-nya ini loh, saya nggak yakin ini boleh dilanjutin kayak gini. Nggak guna juga. Yang ini kalau saya pisah sendiri, ini gini ya. Berarti ini Hardianto, ini Karina, ini 200, ini T. Nah, ini kita harus tahu berapa T gitu ya. Ini itu kan sama dengan ini. Nah, mungkin ada yang belum tahu di sini. Segitiga siku-siku istimewa ya ini ya, yang 30, 60. Ya, ini juga segitiga siku-siku istimewa 45-an. Nilai perbandingannya itu kalau nggak salah saya pernah nuliskan di modul 1 mungkin ya. 1, 2 akar 3 ya perbandingannya ya. Ini kalau ini 1, ini 2, ini akar 3. Ya, kalau segitiga siku-siku yang 45 derajatan, perbandingan sisinya ini 1, ini akar 2 kan gitu. Ada di modul 1 kalau nggak salah, coba kalian lihat lagi. Kalau si yang segitiga siku-siku yang 30 60-an, bener ya, sin demi setengah ya. Sin 30 kan setengah, ya bener. Cos 30 setengah akar 3, bener. Sin cos sami, ya bener. Nah, berarti kalau ini sepanjang ini adalah T dengan perbandingannya 1, kalau di sini akar 3 ya tinggal ngalikan aja dengan T ya. Berarti akar 3T. Kalau di sini berarti 2T jadinya. Kok 2. Di sini ini berarti akar 3T. Ya tinggal ngalikan T lah intinya. 1 kali T, akar 3 kali T, 2 kali T. Gitu. Sehingga agak ke bawah kan. Sehingga segitiga yang paling bawah ini yaitu 200, ini siku-siku, yang sini ini adalah T ya, T.
Yang sini itu adalah akar 3T. Nah, ini agak ribet ya. Kita harus meneliti satu-satu, soalnya ada 3 segitiga di sini. Berarti harus digunakan semua tuh. Tujuan kita menemukan T dari sini. Boleh kita pilih sudutnya, boleh sudut ini, misalkan ini sudut alfanya 1/3. Oh, ini juga bentuk itu ya, bentuk sudut istimewa ternyata. Kalau kita lihat ini T berarti kan 1T. Ya kan? Ini akar 3T berarti kan akar 3. Ya sama kayak ini berarti perbandingannya. 1/3 berarti miringnya ini nilai perbandingannya adalah akar 2. Kalau ada T-nya ya tinggal ngalikan T. Gitu ya. Berarti bisa didapat dari persamaan ini, yaitu 200 atau akar 2T itu adalah 200. Ya, karena sisi miringnya kan 200, sedangkan perbandingannya adalah akar 2T. Gitu ya. Tinggal nyamadengangkan aja berarti. 200 per akar 2. Kalau dirasionalkan kali akar 2 per akar 2, berarti ketemunya 200 per 2 akar 2. Berarti 100 akar 2. Akar 2 itu adalah 1,4. 1,4 sekian ya. Berapa tadi? 1,4 berapa tadi? Coba tak lihat, lupa saya. 1,41. Oke. 1,41 kalau dikalikan 100 ya berarti 141 meter. Oh, ribet ya. Ribet. Soalnya ada 3 segitiga siku-siku di sini yang masing-masingnya ternyata merupakan segitiga siku-siku istimewa yang ada di modul 1 saya dulu, yaitu yang 45-an sama 30-60-an. Ya, yang punya masing-masing perbandingan sisi 1 akar 2. Untuk yang 30-60, 1/3, 2. Ini salah ya? 2 ini ya, sorry. 2, 1/3, 2. Kok pakai akar? Ngapain pakai akar? Ya berarti T-nya cepek doang dong. Sorry, ini 2 ya. Kok akar 2? Ini kalau di Pitagoras 1 tambah 3 kan 4, akar 4, 2. Nah, berarti T-nya 100. Oh, 141. Ada nggak di situ opsinya 100? Ada yang E. Gitu ya, agak ribet karena ada banyak segitiga siku-siku yang ternyata ini juga istimewa karena ternyata perbandingannya akar 3, 1, sehingga miringnya jelas 2. Oke, tinggal nyamadengangkan aja, 2T sama dengan 200, berarti T-nya 100, yaitu tinggi gedungnya 100. Ribet ya ternyata nomor 3-nya. Masih simpel nomor 2 tadi, berarti nomor 2 tadi yang paling simpel, nomor 1 tadi yang lumayan, nomor 3 yang ruwet. Itu ya, ada 3 level soal di sini. Oke, bagus lah. Kayak ada satu nomor lagi bukan ya? Kita lihat aja. Saya share screen dulu lagi untuk melihat soalnya. Nomor 4. Nah, ini kayaknya juga ribet nih. Sambil saya hapus dulu dah. Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Ngapain ya? Kurang kerjaan yang mengukur lebar danau ya. Memang dia mau bangun jembatan di situ. Oke lah. Ingin mengukur lebar danau. Sketsa yang dibuat Benny seperti gambar. Segitiga siku-siku lagi. Oke, saya gambar dulu dah. Nanti saya jelaskan gambarnya. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya. Di sini ada 70 meter. Ini 45 ukuran awalnya. Benny ragu ke atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya. Ternyata setelah diukur ulang, sudut yang tadinya 45 harusnya
40. Berarti tak gambar lagi satu segitiga. Yang ini harusnya 40. Ternyata setelah diukur ulang, perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal. Oh, misalkan ini tak namai Y, ini tak namai X gitu aja dah. Seharusnya ditanyanya X per Y. Oke, saya tutup dulu share screen-nya, kita lihat papan. Oke, ini nomor 4. Kok ya pas habis spidolnya. Oke, segitiga yang pertama ini adalah ukuran pertama yang diukur awal, yaitu sebesar 45 derajat sudutnya. Ini 70 meter, sedangkan lebar danaunya saya namai Y. Ya, untuk ukuran yang awal. Sedangkan ukuran yang seharusnya, tadi bilangnya ukurannya 45, ini ternyata salah. Harusnya yang benar adalah 40 derajat. Gitu ya. Nah, sedangkan lebar yang baru ini saya namai X. Pertanyaannya adalah X per Y, itu ya, perbandingan lebar danau yang seharusnya dengan lebar danau yang salah ukur tadi. Gitu maksudnya. Ya udah, berarti kita susun aja perbandingan apa yang bisa kita gunakan di sini. Di sini kita lihat 45 derajat, Y ini adalah sisi depannya, ya. Sedangkan 70 ini adalah sisi samping. Berarti yang depan samping tan lagi ya. Nah, berarti kita peroleh tan 45 adalah dosa. Tan 45 itu 1. Depannya namanya Y. Sampingnya ukurannya 70. Sehingga kalau tak kalikan ke sana, kita dapat Y-nya adalah 70 kali 1. Yang diminta opsinya bentuknya gimana sih? Oh, tangan-tanganan gitu. Bentar, tak tulisnya dulu opsinya. Tak kira berupa nilai. Bentar. Tan 40 per tan 45. Yang B-nya tan 45 per tan 40. C-nya sin 40 per sin 45. D-nya sin 45 per sin 40 tan 40 per sin 45. Oh, ternyata nggak perlu dihitung nilainya ya, cukup dilihat perbandingannya aja. Ya simpel dong. Berarti gini. Oke, kita pakai tan ya, karena diketahuinya depan, ini de ya, ini de. Depannya saya namai Y, sampingnya 70 meter. Berarti tan 45 kan depan per samping, yaitu Y per 70. Saya tulis di sini dulu. Tan 45 adalah dosa. Depannya Y, sampingnya 70. Kalau saya mau dapat Y, kalau saya mau dapatkan Y, berarti kan 70 dikali tan 45 gitu ya. 70 dikali tan 45. Oke, kita simpan dulu. Untuk segitiga kedua juga gitu. Karena yang diketahui adalah sisi di depannya dengan sisi di sampingnya sudut 40, ya berarti kita pakai perbandingan tan juga. Tan 40 depan per samping. Biarin tulis saja tan 40. Depannya saya namai X kan tadi. Tulis saja X. Sampingnya 70. Sehingga kalau saya mau mencari X, ya tinggal ngalikan aja kan. 70 kali tan 40. Jadi, yang ditanyakan kan perbandingan X dengan Y, yaitu lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang pengukuran awal yang salah. Terus tinggal tulis saja. Jadi X per Y, X-nya adalah ini,
70 tan 40. Y-nya adalah 70 tan 45. Sesama 70 kan bisa hilang ya. Ya sudah, berarti jawaban yang benar adalah tan 40 per tan 45. Berarti opsi A. Gitu ternyata, nggak sampai hasilnya. Karena di sini kan tan 40 kan nilainya desimal koma-koma. Makanya dia opsi jawabannya dibiarin dalam bentuk tan kayak gini. Kita tinggal menyesuaikan aja, kita pakai trigonometri yang mana, tergantung yang diketahui dan ditanyakan ya, kayak gitu ya. Kebanyakan tan sih memang, karena untuk mengukur sesuatu itu jarang kalau yang diketahui miringnya, mesti jarak lurusnya ini sama yang sana. Seringnya gitu ya, kalau dari kemarin kita nyoba soal kok tan semua ya, tapi ya jaga-jaga aja. Siapa tahu nanti yang diketahui depan miring atau samping miring, itu berarti pakai sin atau cos gitu ya, hati-hati aja. Terus berapa soal sih tadi? 4 atau 5? Oh, 4 ya. Oke, itu dulu untuk hari ini trigonometrinya kayak gitu ya. Kebetulan kalian udah dapat trigonometri ya, makanya saya ulas lagi di sini. Soalnya soal asesmen itu mesti ada trigonometri. Ya contohnya kayak gini, tan desa. Lumayan lah 4 soal dari yang paling mudah sampai susah sama ini sedang ya ini ya. Sedangnya berarti ada 2 nomor, mudah 1, sulit 1 tadi ya. Lumayan. Wes itu dulu dari saya. Mungkin kalau kalian nyoba-nyoba atau nyari-nyari soal asesmen di Google yang modelnya trigonometri kayak gini, misalkan susah nggak bisa jawab, bisa ditanyakan ke di grup atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Oke, ini tadi saya dadaan soalnya pulang dari sekolah jam 12-an, istirahat, sholat, nyari soal cepet-cepet, nemunya yang trigonometri, ya wis lah seadanya 4 nomor dulu aja, yang penting kalian paham konsepnya dulu ya trigonometri. Soalnya mesti keluar ya trigonometri di asesmen. Oke itu dulu, nanti saya carikan soal yang lain, kalau udah ada nemu soal lagi, saya share lagi, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalkan pertemuan berikutnya kalian dengan Pak Adi Setiawan, bahasa Indonesia, ya mungkin nanti videonya saya share juga, biar kalian dapat materi yang lainnya juga, mungkin pas saya ngajar di kelas yang satunya, yaitu saya share juga kok, biar dapat semua materinya, kayak gitu. Kan lumayan. Ya mungkin kalau berbeda, kalau materinya sama ya nggak usah tak share ya. Misalkan sama-sama soal ini ya nggak tak share. Tapi kayaknya yang beda aja ya, biar dapat banyak model soal ya. Oke. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Terus yang kebetulan tidak tatap muka hari ini, yang perhatikan instruksi di grup-grup WA-nya ya, karena siang ini mesti ada tugas-tugas dari guru-gurunya masing-masing. Saya juga belum ngasih tugas untuk yang hari ini PTM dengan saya, yang grup satunya. Bentar lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, thank you, thank you.